Shalom, selamat malam. Apa kabar semuanya? Saya bersyukur bisa berjumpa kembali dengan saudara di dalam program Saling Menguatkan. Dan saya percaya bahwa malam ini semuanya dalam keadaan yang baik, tak kurang suatu apapun. Dan kiranya melalui program ini kita semua boleh mengalami sukacita, kita akan dikuatkan, kita akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan melalui pujian dan juga melalui firman Tuhan serta doa yang akan kita lakukan di akhir program ini. Dan saya mau menyapa saudara semua malam hari ini. Saya percaya semuanya dalam keadaan yang baik. Saat ini saya ingin memuji Tuhan sebelum saya sharing firman Tuhan. Pujian ini dari Kemenangan Iman nomor 226. Judulnya adalah Jangan Melalui Aku Ya Yesus. Kiranya pujian ini memberkati setiap kita. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Biasa meresponi setiap kita yang menghampiri Dia dengan hati yang hancur, hati yang haus, hati yang lapar, hati yang menginginkan Tuhan, dan Dia sanggup untuk menjawab segala doa-doa kita. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, kita akan belajar sedikit kebenaran firman Tuhan. Saya akan sharing firman Tuhan malam hari ini buat kita. Dan firman Tuhan terambil di dalam kitab Keluaran pasal
yang ke-17 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Keluaran pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Saya akan baca bagi kita semua. Kemudian berangkatlah segenap jemaat Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemalah mereka di Rafidim. Tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka bertengkar dengan Musa dan kata mereka, "Berikanlah air kepada kami, supaya kami dapat minum." Tetapi Musa berkata kepada mereka, "Mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana." Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, "Mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan?" Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, "Apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air sehingga bangsa itu dapat minum." Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Demikianlah tempat itu Massa dan Meribah. Dinamailah tempat itu Massa dan Meribah, oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, "Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak?" Saudaraku yang kekasih, saya tertarik sekali dengan ayat yang ke-7. Di situ dikatakan, dinamailah tempat itu Massa dan Meribah, oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, "Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak?" Saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, ketika bangsa Israel menuju ke tanah Kanaan, mereka tiba di satu tempat di daerah Rafidim, dan di daerah itu mereka mengalami kekurangan air, bahkan mereka kehabisan air, sehingga mereka kehausan. Dan karena mereka kehausan, mereka kemudian bertengkar dengan Musa dan mencobai Tuhan. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, tempat itu kemudian dinamai Massa dan Meribah. Jadi sebelumnya tidak diketahui tempatnya namanya apa, tetapi ketika bangsa Israel bertengkar dan mencobai Tuhan, maka tempat itu dinamai Massa dan Meribah. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, pertanyaan mengapa bangsa Israel bertengkar dan mencobai Tuhan? Karena mereka mengalami kehabisan air. Nah, saudaraku yang kekasih, ini berbicara tentang faktor kebiasaan. Ya, biasa sebagai manusia kita harus minum, kita harus makan, kita harus tidur. Ini faktor kebiasaan. Dan ketika faktor kebiasaan ini tidak terjadi seperti seharusnya, maka kita akan mengalami suatu keadaan yang tidak nyaman. Kita akan mengalami satu keadaan yang bisa menyakiti kita,
menyakiti diri kita. Sebab faktor kebiasaan itu adalah hal yang merupakan rutinitas ya kehidupan kita sehari-hari. Baik itu minum, baik itu makan, tidur, dan juga aktivitas-aktivitas yang lain yang merupakan kebiasaan kita. Dan jika itu terganggu, maka bisa saja di dalam kehidupan kita terjadi satu perubahan, dan perubahan itu tidak menyenangkan kita. Itu menyakiti kita. Saya kasih contoh saja, misalnya saat ini kita sedang dalam situasi yang sulit, ya, situasi yang berat, di mana kita sedang mengalami penyebaran virus corona dan banyak perubahan-perubahan yang terjadi dalam kebiasaan kita. Yang biasa kita setiap pagi kita bangun, kita harus ke kantor atau ke bisnis, ke tempat pekerjaan kita. Dan seperti biasa, bagi yang bisnis akan menerima hasil dari bisnisnya. Bagi yang bekerja sebagai karyawan akan menerima upah atau gaji atau salary pada akhir bulan. Tetapi kita harus terganggu karena adanya virus corona ini, sehingga kita dirumahkan, kita tidak bisa kemana-mana, ya, kita terganggu aktivitas kita bekerja, kita terganggu pola makan kita yang biasanya mungkin saja kita makan ya 4 sehat 5 sempurna, ya. Tetapi pada akhirnya karena kita tidak mendapat penghasilan yang cukup, akhirnya kondisi keadaan kita berubah. Makan kita tidak lagi 4 sehat 5 sempurna karena kita harus irit. Nah, saudaraku yang kekasih, ketika ada gangguan-gangguan seperti ini terhadap pola kebiasaan kita, maka muncul ya emosi-emosi negatif yang bisa terjadi dengan kehidupan kita. Ya, kita mulai marah, kita mulai bertengkar, kita mulai berkelahi, kita mulai bersungut-sungut, kita mulai memikirkan dan juga melakukan tindakan-tindakan yang keliru. Dan saudaraku yang kekasih, ini yang terjadi dengan kehidupan bangsa Israel. Ketika kebiasaan mereka di Mesir, yaitu selalu kelimpahan air, kelimpahan makanan. Tetapi ketika Tuhan membawa mereka ke tanah perjanjian dan masuk ke tempat yang daerah Rafidim dan mereka kehabisan air, maka mereka menganggap bahwa kok di Mesir kita kelimpahan air, tetapi kenapa di sini kita kehabisan air? Jadi mereka berusaha membandingkan kehidupan lama mereka dengan kehidupan baru di mana Tuhan mau membawa mereka ke tanah perjanjian. Sehingga ketika faktor kebiasaan itu berubah, maka saudara, mereka bertengkar dan mencobai Tuhan. Nah, saudaraku yang kekasih, ada 2 hal yang saya mau bagi kepada saudara malam hari ini. Ketika mereka bertengkar karena faktor kebiasaan mereka tidak terpenuhi, maka pertengkaran itu dapat menimbulkan makna seperti ini, bahwa mereka tidak setuju dengan cara Tuhan dalam hidup mereka. Mereka berpikir bahwa mereka punya cara lebih baik daripada cara Tuhan. Cara mereka ialah tetap tinggal di Mesir. Tetapi cara Tuhan ialah Tuhan membawa mereka ke tanah perjanjian melalui kesulitan-kesulitan itu. Dan ketika mereka bertengkar, mereka sedang menunjukkan kepada Musa dan kepada Tuhan bahwa mereka tidak setuju dengan cara Tuhan. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, hari-hari ini berat buat kita. Tetapi jangan sampai saudara kita bertengkar. Suami bertengkar dengan istri, istri bertengkar dengan suami, orang tua bertengkar dengan anak, anak bertengkar dengan orang tua.
pemimpin bertengkar dengan bawahan, bawahan bertengkar dengan pemimpin. Karena kita menyadari bahwa kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, saudaraku yang kekasih, ketika kita mulai bertengkar, kita menyatakan bahwa Tuhan, apa yang Tuhan lakukan tidak baik dalam hidup kita. Kita mulai berpikir bahwa orang yang bertengkar akan menunjukkan bahwa cara Tuhan itu tidak baik dalam kehidupannya. Artinya, dia sedang menolak apa yang Tuhan izinkan terjadi. Dia tidak menginginkan itu terjadi. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Kemudian yang kedua, mereka mencobai Tuhan. Nah, kata mencobai ini mempunyai makna begini. Mereka menganggap bahwa Tuhan tidak mampu. Tuhan tidak sanggup. Sebenarnya mereka tahu bahwa Tuhan mampu melakukan apapun. Tetapi ketika mereka mulai bertengkar dan bersungut-sungut, itu adalah tindakan mereka mencobai Tuhan dengan berkata, mana mungkin Tuhan mau lakukan, atau mana mungkin Tuhan bisa melakukan mujizat di tengah-tengah padang gurun ini. Mana mungkin ada air yang bisa Tuhan adakan di padang gurun ini. Tuhan tidak mampu, Tuhan tidak sanggup. Nah, saudara, dengan sikap seperti itu mereka sedang mencobai Tuhan. Mereka menganggap bahwa Tuhan tidak mampu. Mereka bertindak tidak sopan kepada Tuhan. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, ketika kita sedang mengalami gangguan-gangguan terhadap kebiasaan kita, mungkin hari ini saudara sedang dalam kekurangan, kehabisan, mungkin kebiasaan-kebiasaan saudara selama ini, saudara menikmati hidup yang nyaman, saudara menikmati makanan yang berlimpah, saudara sedang menikmati ketersediaan uang yang cukup. Tetapi hari-hari ini saudara mengalami gangguan, saudara ada di tempat masa dan meribah, saudara sedang mengalami suatu tekanan emosional yang tinggi, saudara mau marah, saudara mau kecewa, saudara mau lepaskan kemarahan saudara, ketidaksanggupan saudara, saudara merasa tidak adil, saudara merasa masalah ini telah membuat saudara terhimpit, tertekan. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, jangan kita lakukan seperti bangsa Israel. Jangan kita mencobai Tuhan, jangan kita bertengkar, jangan kita bersungut-sungut. Tetapi mari malam hari ini kita ambil tindakan bahwa ini adalah proses Tuhan bagi kita. Ini adalah pembentukan Tuhan buat kita. Dan mari kita percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan sanggup untuk memelihara kehidupan kita. Tuhan sanggup untuk memenuhi segala kebutuhan kita sekalipun kita ada di padang gurun. Sekalipun kita ada di dalam situasi yang bagi kita tidak mungkin. Tetapi hari ini saya mau berkata kepada saudara, dalam Lukas 1 ayat 37, tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Dan di bahagian firman Tuhan yang lain dikatakan, bagi orang yang percaya, segala sesuatu mungkin. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, tugas kita ialah, mari kita berserah kepada Tuhan. Mari kita menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Memang setiap proses kehidupan itu tidak mudah. Ketika kebiasaan kita diganggu, keuangan kita diganggu, kesehatan kita diganggu, kenyamanan kita diganggu. Apalagi saudara, bisnis, usaha kita, pelayanan kita terganggu. Ya, kadang-kadang saudara kita merasa, Tuhan, why? Mengapa Tuhan? Mengapa harus ada virus corona? Mungkin plan saudara terganggu. Rencana-rencana saudara merencanakan untuk pekerjaan saudara. Mungkin saudara sedang invest. Atau saudara merencanakan anak saudara kuliah atau apa di tempat yang jauh, lalu tiba-tiba tidak bisa karena ada
virus ini. Saudaraku yang kekasih, mari kita harus tahu bahwa Tuhan izinkan ini terjadi. Dia sedang melatih kita, membentuk kita, supaya kita semakin percaya kepada Dia. Kita semakin berserah kepada Dia. Kita semakin tahu bahwa Dia ada. Sebab bangsa Israel berkata, adakah Tuhan di tengah-tengah kita? Adakah Tuhan di padang gurun? Adakah Tuhan di dalam masalah virus corona ini? Saudara, saya mau katakan bahwa Tuhan ada dalam setiap kehidupan kita. Ada di dalam setiap musim hidup kita. Dia yang izinkan ini terjadi. Dia juga tahu cara untuk mengatasinya. Nah, saudaraku yang kekasih, mari jangan bertengkar satu dengan yang lain. Jangan kita mempersalahkan satu dengan yang lain. Tetapi biarlah kita mengintrospeksi diri kita sendiri. Tuhan, dengan masalah ini, apa yang Tuhan inginkan buat saya? Apa yang Tuhan mau buat saya? Dan saudara harus percaya kepada Tuhan. Mari, saudara berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Sebab Dia bukan Tuhan yang gagal. Tuhan kita bukan Tuhan yang gagal. Dia Tuhan yang tahu cara yang terbaik untuk melepaskan kita dari setiap kesulitan kita. Saudara, dari bukit batu keluar air. Tuhan meminta Musa untuk memukul bukit batu itu. Dan air mengalir dari bukit batu itu. Saudara, dari tempat yang tidak mungkin ada pertolongan, Tuhan bisa buat pertolongan ke dalam kehidupan kita. Itulah Tuhan kita. Kadang-kadang saya sendiri sebagai hamba Tuhan tidak mengerti bagaimana cara Tuhan menolong. Kadang-kadang kita berpikir dari pintu A, dari pintu B, dari pintu C. Tetapi saudaraku, Tuhan punya banyak pintu. Tuhan punya banyak cara. Apa yang tidak terpikirkan, apa yang tidak timbul di dalam hati, itu yang Dia sediakan buat kita. Mari berserah kepada Tuhan. Katakan, Tuhan terima kasih buat situasi ini. Tuhan terima kasih buat kondisi ini. Saya belajar untuk berserah kepada Tuhan. Saya berhenti untuk mengeluh. Saya berhenti untuk bertengkar. Saya berhenti untuk mencobai Tuhan dengan tindakan ketidakpercayaan saya. Saya mau berserah kepada Tuhan. Saya mau percaya kepada Tuhan. Sebab saya tahu bahwa Tuhan izinkan ini. Dan Tuhan punya cara untuk dapat mengatasi setiap kesulitan saya. Dan dengan demikian, bukan saja air yang kita dapatkan. Atau seperti bangsa Israel dapatkan air. Tetapi karakter mereka juga dibentuk oleh Tuhan. Jadi saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, padang gurun yang saudara hadapi hari ini dapat diubah Tuhan menjadi taman Tuhan. Saudara menikmati keindahan dan kebersamaan bersama dengan Tuhan. Nah saudaraku, saya percaya mulai hari ini Tuhan akan menyatakan kuasa dan kemuliaannya di dalam hidup saudara. Berhenti untuk bersungut-sungut, berhenti untuk bertengkar, berhenti untuk mencobai Tuhan. Mari percaya dan berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Saudaraku yang kekasih, saya bersyukur bisa menguatkan saudara malam hari ini. Dan saya akan live pada esok hari dan jam yang sama. Saya berharap saudara bisa mengikutinya dan kita sama-sama saling menguatkan satu dengan yang lain. Baik, kita akhiri programnya. Selamat malam. Tuhan memberkati. Shalom.